Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, juz 1 halaman 105. Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa ajdadina wa jaddadina, khususan ila ruhi syekhina Muhammad Sahal Mahfud wa syekhina Ahmad Fayyami Mundi syekhina Ahmad Nafi Amdina syekhina Abdul Ghamar syekhina Al-Fatihah wa syekhina Zainuddin Syekh ini iman ahyal Islam fi jami'i mahallatina khususan fi qaryatina hadhihi. Al-Fatihah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang 10 distingsi dari zakat, baik secara filosofis, secara substantif, secara konseptual, fikih, secara teknis, mekanisme operasional, intervensi negara, sampai kepada visi besar zakat untuk membangun peradaban umat manusia dalam segala aspek kehidupan, aspek ekonomi, aspek sosial, bahkan aspek politik. Kalau dalam konteks sekarang ya aspek pendidikan sangat penting, aspek kesehatan. Kalau di Lazisnu ada 4 pilar, yaitu pilar kesehatan, ada pilar ekonomi, ada pilar pendidikan, ada pilar kebencanaan. Sekarang Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi akan mengkanter ilmuwan-ilmuwan orientalis yang menuduh secara sepihak tafnidu mazaimi syakhid ang tabi'ati zakah, menyalahkan, mendustakan anggapan-anggapan orientalis syahid tentang karakter zakat. Ba'da hadhihi sahaif al-musyriqah, setelah lampiran-lampiran yang menunjukkan dengan gamblang, yang bercahaya tentang zakat, allati aradnaha, yang sudah saya sampaikan, ang tabi'ati zakat, tentang karakter zakat, wa makanatiha, dan posisi zakat, eksistensi zakat fil Islam, di dalam agama kita tercinta Islam. La ba'sa, tidak apa-apa, min an nu'ridha, kita akan menyampaikan li ba'di da'awi al-muzlimah, menyampaikan sebagian dugaan-dugaan, dakwaan-dakwaan yang menyesatkan, yang apa namanya, yang jauh dari kebenaran, allati sadarat, yang muncul, yang lahir, yang keluar, anfiatin, dari satu golongan labisat yang dia mengaku memakai, menggunakan masuk hal ilmi, dimensi pengetahuan, walakinnaha lam tura'a amanatuhu, tetapi tidak menjaga amanatul ilmi, karena amanah ilmu itu berbasis kepada kejujuran dan kebenaran.
Seorang ilmuwan katanya itu harus jujur, tidak boleh bohong. Seorang ilmuwan itu harus mempertanggungjawabkan eh, kemampuannya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyampaikan fakta yang pejoratif, tidak boleh menyampaikan fakta-fakta yang sepihak untuk mengokohkan kepentingan satu kelompok. Laqad qala, sungguh telah berkata Syahid, orientalis Syahid, fima katabahu, dari apa yang dia tulis, an madadi zakah, dari materi zakat, fidairatil ma'arif al-islamiyah, di dalam medan pengetahuan Islam. Dia berkata, wa fil hadisi, di dalam hadis, dia mengkritik hadis, ahwalun, ada beberapa situasi, kondisi, tu'adda fiha az-zakah, di mana dalam situasi itu dilaksanakan zakat, la tattafiqu ma'a nizamiz zakah, la tattafiqu, yang tidak sesuai, ma'a nizamiz zakah, dengan aturan zakat, alladzi jaa'a ba'da dzalika, yang datang setelah itu. Jadi di dalam hadis Nabi banyak kondisi-kondisi di mana zakat itu dilaksanakan tidak sesuai aturan yang ada. Wa mahma yakun min syai', dan kadang terjadi sesuatu, artinya sesuatu yang tidak beres. Fa inna tabi'ata zakah, kenapa? Karena sesungguhnya karakter zakat fi ayamin Nabi, pada era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat la tazalu ghamidah, zakat di era Nabi itu masih belum jelas, samar, masih banyak sesuatu yang belum clear, masih butuh penjelasan, masih butuh keterangan-keterangan. Walam takun daribatan minad daraib allati yaqtadi haddin, zakat pada era Nabi itu bukan seperti pajak ya, yang harus dituntut oleh agama. Ya sekedar santunan, sekedar pemberian yang tidak wajib. Walidzalika, karena itulah, imtana amin adaiha, mencegah dari membayar zakat itu, kathirun min qabailil a'rab, banyak kabilah di Arab yang tidak mau mengeluarkan zakat ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasca wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum i'tabaru, karena banyak kabilah Arab itu yang menganggap anna mu'ahadatahum, sesungguhnya perjanjian mereka, qad batalat, sudah batal ya, sungguh telah batal, biwafati man ahaduhu, dengan wafatnya orang yang mereka terlibat perjanjian itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adaiha, untuk membayar zakat. Wa ba'dul mu'minin, sebagian orang-orang yang beriman, wa minhum Umar bin Khattab, salah satunya adalah Umar bin Khattab, nafsuhu, dirinya sendiri Umar, janahu ila taslimi bidzalika, juga mengkritik
untuk uh, menyerahkan zakat mengkritik, tentu dalam konteks ini adalah kebijakan Sayyidina Abu Bakar di dalam memerangi orang-orang yang enggan berzakat, orang-orang yang pada masa Nabi dia mengeluarkan zakat, tapi pasca transisi kepemimpinan dari Nabi kepada Abu Bakar kemudian banyak alasan yang disampaikan sehingga tidak mengeluarkan zakat, seperti keterangan kemarin. Ini statement Syahid yang tendensius. Walam yuhaddid Syahid, Syahid tidak membatasi, tidak menjelaskan mana itu hadis yang dia sampaikan, bahwa hadis yang menjelaskan praktek zakat tidak sebagaimana aturan, bahwa zakat ini samar, belum jelas. Hatta nunaqishuhu, sehingga kita bisa berdebat fi maza'ama, dalam pemikiran yang dia sampaikan, yang dia tuduhkan, fala qimata, maka tidak ada harganya idzan ketika itu lihadhihi za'mi al-jiwaf, bagi anggapan tuduhan yang lemah ini, yang kering ini, karena tidak disampaikan mana hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa banyak kondisi di mana praktek zakat tidak sama dengan aturan main yang ada. Wa huwa yuridu biqaulihi, Syahid menghendaki dengan ucapannya, nizamuz zakah alladzi jaa ba'da dzalika, aturan mekanisme zakat yang datang setelah itu. Annahu nizamun sona'ahul muslimun, sesungguhnya itu adalah aturan yang dibuat oleh orang-orang Islam di zamanin mutaakhirin, di zaman yang belakangan, an ahdin nubuwah, dari era periode kenabian. Falaysa hadzal nizam, maka aturan ini dibuat oleh orang-orang muslim pasca periode Nabi. Falaysa hadzal nizam, maka aturan ini tidak min sun'il wahyi, tidak dari wahyu, tidak dari kreasi wahyu, tidak dari petunjuk wahyu. Walakinnahu min sun'il bi'ah wa tajarub al-basyariyah, tetapi itu adalah hasil karya yang dipengaruhi oleh lingkungan, oleh eksperimentasi manusia, allati istafada fiha al-muslimun, yang dimana orang-orang Islam itu mengambil faedah, mengambil ilmu itu minal Fursi war Rum, dari Persia, dari Romawi wa ghairihim, dan yang lain. Itu yang dikehendaki, yang disampaikan oleh Syakhs, bahwa kebijakan pasca Nabi itu berbeda dengan panduan wahyu. Wahia, statement ini, shinatun, itu perangi jelek, na'rifuha min Syakhs wa amsali, yang kita ketahui, kita dengar dari Syahid dan ilmuwan-ilmuwan sejenisnya. Terus bagaimana kita membantah tuduhan-tuduhan sepihak dari orang-orang orientalis yang melemahkan posisi zakat ini? Karena memang zakat mampu membangun peradaban umat manusia, sehingga kalau zakat ini kuat, maka Islam ini menjadi kuat, sehingga ada upaya orientalis untuk melemahkan ajaran ini dengan tuduhan-tuduhan sepihak tendensius, tanpa bukti, tanpa dasar. Fal haqqu alladzi tutsabbituhu ayatul Qur'an. Fal haqqu, maka pendapat yang benar, allati tutsabbituhu ayatul Qur'an, yang ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang mulia, wa ahaditsur rasul, dan hadis-hadis Rasul, as-sihahu wal hisan, yang sahih dan hasan, yang baik, wa hadiyus sahabah, dan petunjuk para sahabat, war rasyidina minal khulafa, para khalifah-khalifah yang rasyidin, yang terbimbing, yang baik dari khulafaur rasyidin. Anna nizam az-zakah, sesungguhnya mekanisme zakat, aturan main zakat, nizamun islamiyun, adalah aturan yang
betul-betul lahir dari Islam. Surifa yang digunakan, diaplikasikan, diterapkan nizam itu. Wahadan nizam, aturan ini, mekanisme ini, nasijun wahdah, itu betul-betul dibangun, dibuat di dalam Islam. Walam yasbiqhu nizamun diniyun wala mad'iyun syabihun bihi, dan tidak didahului oleh aturan apapun dari agama apapun sebelumnya atau dari hukum formal sebelumnya yang menyerupai itu. Ini betul-betul nizam islamiyun, betul-betul aturan asli dari Islam. Sehingga kemarin distingsi zakat sebanyak 10 itu sudah sangat jelas bahwa zakat itu sangat komprehensif, sangat substantif dan transformatif karena membangun peradaban umat manusia. Wala yamlikul munsifu illa iyaqula fi, dan tidak memiliki, artinya tidak mungkin orang yang berpikir moderat kecuali dia akan berkata sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha. Zakat ini adalah agama Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Mana yang lebih baik dibandingkan dengan ajaran Allah, agama Allah? Begitu lengkapnya kajian zakat, itu sangat komprehensif, punya visi yang besar, punya konsep yang matang, punya tujuan yang besar, punya mekanisme yang komplit. Amma ghumuduz zakah fi asri nabi fahada ajabu wa adha. Tuduhan syakhs bahwa konsep zakat pada Nabi itu masih samar, masih belum jelas, ini sungguh tuduhan yang aneh, sangat lemah, membahayakan sekali. Wala adri kaifa yaqulu hadha bahis yadda'i aw yuda'alahu. Wala adri, saya tidak tahu, kata Yusuf Al-Qaradawi, kaifa yaqul, bagaimana dia berkata seperti itu. Hadza bahithu ta'ammuq, ini adalah peneliti, pembahas yang sudah mendalam. Yadda'i ayuda'alah, dia menuduh atau dia tertuduh justru ini. Fi ma'rifatil fiqhi wa syari'ah al-islamiyah, di dalam mengetahui fikih dan syariat Islam. Ini adalah medannya para ulama, para fuqaha yang betul-betul memahami konsep ini secara matang, secara lengkap. Bagaimana dia bisa mengatakan begitu? Wa kaifa yastati, dan bagaimana dia mampu hadzal mustasyriku, orientalis ini, iqamatal burhan, menunjukkan bukti dalil ala qawlihi, pada ucapannya, inna tabi'ataz zakah fi ayyamin nabi sallallahu alaihi wasallam kanat ghamidatan. Dia mengatakan bahwa karakter tabiat zakat pada era Nabi itu belum jelas, masih sama, remeng-remeng, masih belum clear. Walam takun daribatan minad daraib allati yaqtadhiha ad-din, tidak sebagaimana pajak yang tegas dituntut oleh agama. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Dalilnya dari mana itu? Aina hadzal ghumud, di mana ini kesamaran ini di mana? Waqad haddada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sudah membatasi al-amwal, harta-harta, allati tajibu, yang wajib fiha, di dalam harta itu, az-zakatu, zakat. Nabi sudah clear menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati. Ada hewan ternak, ada emas, ada perak, ada perdagangan, ada pertanian, perkebunan, ada zakat tambang dan lain-lain. Zakat yang pada era Nabi ada, ya. Contohnya apa? Minal an'am waqad syamilat kullal amwal an-namiyah.
Sungguh harta-harta yang dijelaskan Nabi itu sudah mencakup semua harta yang produktif, yang berkembang fil bi'atil arabiyyah, di lingkungan bangsa Arab fi asrin nubuwah, pada era kenabian. Jadi harta-harta yang produktif, yang berkembang itu sudah dijelaskan semua oleh Nabi. Contohnya apa? Milal an'am, dari hewan ternak, onta, kambing, sapi, kalau di kita ada kerbau, wazuru'i, dan tanaman-tanaman, wathimari, dan buah-buahan, ada korma, ada anggur. Kalau tanaman di sini ya banyak sekali ya. Kalau di Arab ya ada gandum, siwawut, gitu. Wadzahabi wal fidda, emas dan perak, sudah dijelaskan mana-mana harta-harta yang produktif yang menghasilkan banyak uang, bernilai tinggi, sudah dijelaskan Nabi pada periode Nabi. Kama haddada al-maqadira wan nusub al-wajibat, sebagaimana Nabi sudah menjelaskan prosentasinya, nisabnya, yang wajib untuk dikeluarkan, berapa minal usyri, dari 10%, seperti zakat pertanian, zakat perkebunan buah-buahan, ila niswihi, sampai separuhnya, 10%, 5% jika pengairannya itu menggunakan ongkos misalnya, ila rubu'ihi, sampai seperempatnya, yaitu 2,5% pada zakat emas dan perak, zakat perdagangan. Kalau sekarang ada zakat profesi. Kama bayyana waqta wujubiyah, sebagaimana Nabi juga menjelaskan kapan waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Wa annaha fi kulli haulin marrah, dan sesungguhnya zakat itu setiap tahun hanya sekali. Zakat perdagangan contohnya zakat emas dan perak, zakat ternak, kambing, sapi, kerbau, onta. Wa fi zuru' fi kulli zar'ah. Adapun dalam konteks tanaman ya setiap kali panen, setiap kali menanam. Kalau sudah mencapai satu nisab, kalau belum ya digabung 1 tahun sekali. Ternyata satu panenan belum, 2 sampai 3 panenan, sampai ada satu nisab. Wa atu haqqahu yauma hasadih, itu berikan haknya ketika memanen. Wa kadzalika, dan seperti itu juga haddada al-masarif. Al-Quran atau Sunnah juga membatasi, menjelaskan dengan detail tempat-tempat yang harus, atau orang-orang yang boleh diberikan zakat. Allati tunfaqu fiha az-zakah, yang diberikan zakat ini kepada siapa saja, kelompok sosial mana saja yang menjadi sasaran zakat, sudah dijelaskan. Wa nazala fi dzalika al-Qur'an. Al-Quran turun ini, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sudah dijelaskan dengan detail. Wa fassalatul ahadits, dan Al-Quran itu diperinci oleh hadis-hadis Nabi. Tsumma bayyana tariqata ada'i zakah. Kemudian Nabi juga menjelaskan cara mengeluarkan zakat. Wa dzalika an tariqil jihaz al-mukhtas bitahsili wa tauzi'. Caranya dengan mengoptimalkan metode manajemen yang maksimal, baik dalam konteks menghimpun, mendistribusikan, kalau dalam bahasa sekarang mendayagunakan, melaporkan. Alladzi sammahul Qur'an, yang dinamakan Al-Qur'an al-amilina 'alaiha, badan resmi untuk mengurusi zakat, sudah disiapkan Al-Quran dengan redaksi al-amilina 'alaiha, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Orang-orang yang
fokus untuk mengelola zakat. Wa min huna, dari sini ba'asa mengutus an-nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummalahu, para pekerja nabi, karyawan-karyawan nabi, wa su'adahu, dan para staf-stafnya, pegawai-pegawainya, illa mukhtalafil aqalimi wal qabail, kepada daerah-daerah, kabilah-kabilah yang bertebaran di mana-mana, liyajma'u az-zakata wa yufarriquha. Apa tujuan Nabi mengutus para karyawannya, para pegawainya ke banyak negara, ke banyak daerah yang dikuasai Islam, untuk menghimpun, mengumpulkan zakat dan membagi zakat itu. Wa hadza ashharu ayyuzkara. Fakta ini, keterangan ini itu sangat populer untuk disampaikan, sudah diketahui oleh banyak orang. Mengapa ilmuwan orientalis, syahis dan sejenisnya menuduh secara sepihak bahwa konsep Islam pada era Nabi itu masih samar, masih belum jelas, sehingga banyak sekali pembangkangan. Ini adalah tendensius, tuduhan yang tendensius, yang tidak berdasarkan kajian ilmiah, sedangkan dia mendasarkan diri kepada seorang ilmuwan. Dia tidak sampaikan hadis-hadis mana yang dikatakan samar. Fahal yuqalu ba'da hadza, apakah kemudian dikatakan setelah ini, setelah turun Al-Quran yang begitu komplit, hadis, praktek Nabi, inna tabi'ata zakah kanat ghamidatan fi ahdi nubuwah, apakah layak kemudian muncul statement bahwa karakter zakat di era Nabi itu masih belum jelas, masih samar-samar, remeng-remeng. Wa ajabu min dzalika yaqul inna halam takun daribah, yang lebih mengagumkan atau mengherankan statement dari syahis itu, ia berkata sesungguhnya zakat itu tidak menjadi kewajiban lah, seperti pajak dari beberapa pajak yang dituntut oleh agama. Ini tentu tuduhan yang sepihak. Kaifa hada, bagaimana tuduhan seperti ini? War rasulu yadhkuruha kullama dzakara arkanal Islam wa faraidahu al-asasiyah. Nabi kita selalu menyebut zakat ketika Nabi itu menjelaskan rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban Islam yang sifatnya fundamental, sifatnya asasiyah. Wa qad ra'ainahu, dan sungguh kita sudah melihat itu, mendengar itu, memahami itu, fi ba'dil ahadis, di dalam sebagian hadis-hadis. Rubbama sakata anil haji awis syam, kadang-kadang Nabi berdiam diri, tidak membicarakan tentang haji dan atau puasa. Amma sholatu waz zakatu fahuma daiman ma'asyahadataini al-usus wa da'aim. Salat dan zakat itu selalu, selamanya bersama dua syahadat, menjadi al-usus, menjadi asas, menjadi pondasi, menjadi pilar Islam alladzi la yastaghni an dzikriya. Nabi akan selalu menyebut dua pilar ini, salat dengan zakat. Bal ra'ainahu yujibul qital min ajliya. Bahkan lebih dari itu, Nabi melihat wajibnya memerangi karena faktor zakat. Kama madha fi hadis Ibnu Umar, sebagian keterangan yang telah lalu dalam hadisnya Ibnu Umar, wa Abi Hurairah, dan sahabat Abi Hurairah, wa Jabir, dan Jabir. Wa ra'ainahu sallallahu alaihi wasallam yakadu yadhkuru shalah wa zakah fi kulli mu'ahadah yaqiduha ma'al qabail allati tadkhulu fil Islam. Kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut salat dan zakat pada setiap perjanjian yang beliau lakukan bersama para kabilah-kabilah yang masuk Islam. Jadi komitmen untuk sholat dan zakat ini komitmen utama yang tidak boleh dianggap remeh, karena ini menjadi pilar penegakan Islam, pilar untuk membangun peradaban Islam. Au fi kulli kitabin yaktubuhu ilaihim, atau dalam surat, ya, catatan-catatan yang Nabi menulis itu untuk para kabilah, ma'awlati wa ummali, bersama para penguasanya dan pegawai-pegawainya. Au ma'awafidihim wa mangdubihim ilaihi, atau bersama utusannya
bersama duta-dutanya atau orang yang diutus. Wa minal ma'lumi, dan sudah jelas, sudah maklum, anna ahammiyatas shalah wa manzilata fi dinil Islam la yunkiru syakhis wa amthaluh. Sudah jelas kalau urgensi sholat dan posisinya di dalam Islam tidak mungkin diingkari oleh syakhis dan sejenisnya. Fa idza kanatiz zakatu tuqranu biha daiman fil mawathiqi wal kutubun nabawiyah dalla dzalika ala annaha ukhtuha wa sunnuha. Ketika zakat itu selalu dibarengkan selamanya dengan sholat dalam perjanjian-perjanjian dalam kitab-kitab Nabi, kitab-kitab kenabian ya, tidak hanya Al-Quran di sini, maka itu menunjukkan bahwa zakat adalah saudara kandungnya sholat. Kama akada dzalikal Quran, sebagaimana diperkuat oleh keterangan Al-Quran, wasairul ahadis, dan banyak hadis-hadis yang lain. Ala anna ba'dal mu'ahadat, bahwa sesungguhnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Nabi wal kutub an-nabawiyah, catatan-catatan kenabian, fassolat ma yajibu minas sodaqah, itu sudah memerinci apa yang harus dikeluarkan dari sodaqah, wa maqadiriha, prosentasinya, wa nusubiha, nisab-nisabnya, wa anwa'iha, dan macam-macamnya. Walam tad'u ayya majalin li ghumudin aw syubhatin, dan kitab catatan-catatan kenabian dan perjanjian-perjanjian itu tidak meninggalkan satu celah pun yang menyebabkan masih ada kesamaran, masih ada ketidakjelasan. Wa ba'duha iktafa bil ijmal duna tafsil, sebagian dari catatan perjanjian itu cukup dengan cara global tanpa tafsil. Ihalatan ala ma huwa ma'lum, karena memang itu sudah jelas, wa masyhurun khina dzaka, dan sudah populer pada saat itu. Ini adalah jawaban dari Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi membantah tuduhan sefihak dari orientalis itu. Wa man arada al-istithaq wal istidah, wa man, orang arada yang dia menghendaki al-istithaq, berpegangan dengan kuat, wal istidah, dan mencari penjelasan, keterangan yang clear, fal yuraji kitab Majmu'atul Wathaiq As-Siyasiyah, silahkan membuka sendiri, merujuk sendiri kitab Majmu'atul Wathaiq As-Siyasiyah lil Ahdi Nabawi wal Khilafah Ar-Rashidah. Ini lil Allam Ad-Doktor Muhammad Humaidullah, karya Ad-Doktor Muhammad Humaidullah. Amma istidlalu syakhis, adapun cara menetapkan dalil syakhis alama za'amahu, atas apa yang dia tuduhkan, min humudhi tabi'ati zakah, dari kesamaran konsep karakter zakat fi asri Nabi, pada era Nabi, bimtina'i kathirin, dengan bukti banyaknya orang yang mencegah min qabailil a'rab, dari kabilah Arab, an adaiha, untuk membayar zakat, ba'da wafatin Nabi, karena setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya kabilah-kabilah Arab itu, ya baru mereka menganggap anna mu'ahadahum, sesungguhnya perjanjian mereka dengan Nabi, qad batolat, sudah batal, biwafati man ahaduhu, sebab wafatnya orang yang mereka terlibat perjanjian itu, yaitu Kanjeng Nabi. Wa anna Umar, dan sesungguhnya Umar, janaha ila tasil midzalika, mengkritik kebijakan ini, ma'abadil mu'minin, bersama sebagian orang mukmin. Ini kritik dari syakhis. Kemudian istidlal ini, cara menetapkan dalil, cara menetapkan hukum dengan dalil seperti ini, fahuwa istidlalun mardud, ini adalah cara menetapkan hukum dengan dalil yang ditolak, wa ba'idun anis shawab, dan jauh dari kebenaran. Dalam usul fikih yang namanya istidlal itu, wahadul istidlali qul ma yajtalib lana dalilan mursyidan lima tulib. Istidlal itu adalah sesuatu yang mendatangkan
satu petunjuk untuk menetapkan hukum yang dicari. Wahadul istidlali qul ma yajtalib lana dalilan mursyidan lima tulib. Jadi mengolah dalil, memahami dalil untuk menetapkan hukum dengan cara-cara yang benar menurut agama, itu namanya istidlal. Nah, istidlal syakhs ini dengan fakta-fakta banyaknya kabilah yang enggan berzakat pasca wafat Nabi, kemudian dia menggunakan nama besar Umar yang mengkritik itu istidlalun mardud, itu cara istidlal yang ditolak dan jauh dari kebenaran. Para jamaah Facebook yang berbahagia, demikian pengajian kita. Kita teruskan bagaimana bantahan atau jawaban Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi terhadap tuduhan-tuduhan Sufia orientalis pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.